di awal mendapatkan circle cukup nyaman seperti Genesis Dogma saat menuju ke match-match akhir atau ke late game-nya. Ternyata mereka juga tidak bisa mengamankan WWCD, justru Bonafide lah yang mendobrak pertahanan dari lawan-lawannya. Mungkin saja ini akan terjadi lagi, tim yang berada di sentral akan didobrak pertahanan mereka oleh tim-tim yang baru masuk dari area yang cukup jauh dari circle-nya. Ya, dan juga seperti biasa di Miramar ini pasti di awal-awal nggak akan banyak clash-clash yang terjadi. Nanti mungkin akan terjadi apabila udah ada massive rotation terjadi seperti halnya di Miramar sebelumnya. Kita bisa melihat juga banyak banget cut-cut rotation dilakukan oleh tim-tim lainnya juga. Ya, dan kita melihat ini dia Nero yang nampaknya doa mereka cukup kuat, kenceng doanya sehingga mereka pun bisa bermain di Grand Final kali ini hanya dengan bermodalkan 15 match di Super Weekend yang kedua. Yes, betul banget. Dan untuk itu kita bergeser ke arah tim lainnya di mana Aura juga lagi santai aja di area bagian San Martin. Dan kita tahu player dari Aura ini merupakan player-player yang merupakan menjadi liga untuk Terminatornya. Ada dari Jaden dan juga No Mercy. Jadi luar biasa banget empower dan dimiliki oleh tim Aura saat ini. Ya betul, dan Aura juga pastinya tidak ingin kehilangan tiket saya mereka. Bahkan mereka juga masih dalam pengejaran tiket PMGC. Karena kalau kita ingat di season kemarin Aura juga bermain di SEA dan mereka ingin mengulanginya pasti untuk season kali ini. Namun masih ada PR juga untuk Aura karena permainan mereka belum terlalu maksimal kalau kita lihat, bahkan masih bisa dikatakan cukup angin-anginan permainan dari tim Aura. Terkadang kita melihat mereka sangat kuat sekali, tapi terkadang kita melihat juga mereka cukup mudah untuk dipulangkan oleh lawan-lawannya. Yes, betul banget. Dan juga kamera nampaknya udah mulai bergeser ke arah tim-tim lain, dimana tadi ada dari tim Void dan juga Zone yang turun di area sekitaran LL. Belum ada fight sama sekali. Seperti biasa mereka membagi area dengan sangat adil untuk kedua tim yang turun di area sekitaran LL. Dan nampaknya satu player dari Fit Team juga udah mulai memisahkan dirinya untuk mulai nge-scrapping lagi di area sekitaran La Bendita. Dan masih cukup nyaman posisi dari setiap tim yang bermain di Miramar untuk di game kita yang kedua. Betul sekali, dan memang kalau kita membahas sedikit tentang PMPL season yang keempat ini seakan menjadi season yang sangat mujur sekali, sangat menyenangkan sekali untuk pendatang-pendatang baru. Seperti kalau kita lihat, Tuyul juga merupakan salah satu pendatang baru di PMPL. Baru bermain PMPL yang pertama untuk seorang Tuyul. Bermain untuk Bonafide namun sudah menunjukkan permainan yang sangat luar biasa. Tidak ada demam panggung nampaknya untuk anak-anak baru yang masuk ke PMPL. Ya, sebenarnya tidak butuh waktu yang lama untuk mereka bisa menunjukkan performa mereka yang sesungguhnya. Dan bahkan kita bisa lihat juga kalau misalkan kita berbicara nih ya Sansku ya, dengan rekan-rekan sesama dari tim-tim komunitas ataupun dari fans-fans dari komunitas sendiri, itu tidak sedikit yang mengidolakan para idola-idola baru di PMPL tentunya. Ya betul sekali, banyak yang langsung bisa dikatakan mengidolai pemain-pemain baru yang langsung nyetel dengan tim-timnya. Seperti kalau kita lihat Tuyul, juga Asa dan juga yang lain. Pastinya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Asa memang pernah bermain di PMPL di season sebelumnya. Namun permainan Asa di season sebelumnya dan season ini begitu berbeda. Season kemarin bermain dengan bagus tapi tidak terlalu mendapatkan spotlight. Betul. Di season ini spotlightnya benar-benar menuju ke arah Asa. Ya, betul banget. Dan juga nampaknya dari RRQ semakin dilengkapi lagi juga tentunya dengan kehadiran seorang Mort yang kita tahu juga berpengalaman banget. Di Melkaska kita tahu dia menjadi juara di season sebelumnya. Pasti banyak insight-insight yang udah mulai masuk juga ke dalam tim RRQ. Dan juga nampaknya kita bergeser ke tim Landscape yang baru aja kita bahas, kedatangan oleh Audrey dan juga Maybe. Dan kita lihat nampaknya dari Maybe tidak dimainkan untuk di game kali ini. Ya, Maybe tidak bermain, yang bermain adalah Dinosaurs. Dan kita melihat kali ini dari Livecap berpindah kembali ke arah utara, di mana ada Skylight Gaming juga, yang mana mereka juga kedatangan pemain baru. Ini dia pemain terbaru dari Skylight Gaming, yaitu Smith, yang sempat bermain untuk tim AE. Kali ini dia bermain untuk Skylight Gaming Reverse Blue. Yes, betul banget. Dan juga Smith performanya luar biasa juga loh untuk tim Scarlet. Kayak banyak banget momen-momen yang terhighlight dari seorang Smith itu sendiri. Dan nampaknya kamera juga udah mulai meng-highlight pergerakan dari tim Genesis Dogma dan juga Bigetron, di mana di bagian lower ground itu tepat ada tim Nero yang mengamati rotasi daripada tim Bigetron. Dan bahkan Yuhai udah mulai menerima beberapa cicilan damage yang ditembakkan dari arah seorang McLary. Ya, bahkan headshot tadi karena kita mendengar ada bunyi headshot ke arah seorang Yuhai dan juga sudah 50 HP yang diterima atau damage yang masuk. Namun kalau kita lihat Luxi kali ini, granat yang on point menuju ke satu pemain dari Nero langsung tumbang di sana. Kembali ada sebuah follow up mungkin dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron karena ini adalah momentum yang tepat sekali untuk maju, untuk bergerak juga
juga memberikan space Bigetron lebih leluasa lagi menuju ke arah rumah dewa yang mereka incar. Ya, betul mau, dan kita nampaknya juga masih belum melihat nih pergerakan dari arah dua rekan lainnya dari tim Nero. Tadi berusaha untuk nge-revive seorang McCleary, tapi nampaknya lihat Hexas berusaha untuk memberikan beberapa backup fire, tentunya di mana Luxy akan menghentikan niatnya terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan satu buah confirm eliminasi, tapi nampaknya tidak, di mana Luxy udah mulai turun juga, akan dibuka angle-nya lagi, di mana rotasi dari dua player dari tim Nero terlihat begitu jelas, tapi Spraydon masih belum bisa dilakukan, dan bahkan dari Hexas terus memberikan backup fire yang bertubi-tubi dengan menggunakan M4-nya. Ya, belum berhasil nampaknya kali ini Hexas dan juga pemain-pemain Nero dipukul mundur, mereka tidak diberikan ruang untuk melakukan revive, dan Nero Hexas ditinggal sendirian saja di area ini. Pemain-pemain Bigetron berhasil touchdown, mereka mencari compound yang mereka incar. Yes, betul banget, dan nampaknya tadi McCleary akan dibiarkan bleeding out aja karena tadi dari Mambo juga berusaha untuk revive, tapi nampaknya di arah bagian belakang kedatangan tamu lainnya dari Aura yang akan join the fight, di mana rotasi dari Nero terganggu dari ada dua tim yang berbeda, dan McCleary bahkan akan langsung dipulangkan ke arah lobby karena sulit banget posisinya untuk bisa di revive. Ya, cukup sulit keadaannya untuk seorang McCleary. Nero di match pertama mereka bermain cukup baik, bahkan bisa sampai late game dengan pundi-pundi elimination point, namun di match kedua kali ini nampaknya harus tercuri satu pemainnya dan bermain dengan 3 pemain saja sampai ke late gamenya nanti atau mid game menuju late gamenya. Yes, betul banget, dan juga kita berbicara dari Nero, Aura dan juga BTR itu mereka memang yang turun di area drop zone yang saling berdekatan satu sama lain, seperti halnya San Martin dan juga HDP, di mana Nero dan Aura tuh pastinya tidak terelakkan saat mereka melakukan rotasi, dan nampaknya dari arah Aura berusaha untuk nge-lock juga kartu Bigetron, tapi mungkin mereka tidak mau terlalu membuang-buang waktu untuk di circle kita yang pertama, mengingat ini masih match yang kedua juga, masih awal-awal pertandingan, clash-clash sebisa mungkin akan coba dihindari tentunya oleh tim-tim yang bertanding. Namun kalau kita lihat dari area yang lain, Live Cap di match yang pertama mereka pulang dengan cepat, maksud saya kembali kita melihat kembali kali ini dari seorang Nichil, Genesis Dogma melakukan tembakan lagi, belum berhasil memberikan sebuah knock, namun damage sudah masuk ke arah pemain-pemain Live Cap. 2 match mereka fight dengan cepat di awal match. Yes, betul banget. Ada beberapa dealing damage tadi yang masuk ke arah player daripada tim Livescape itu sendiri, dan nampaknya Katao akan berotasi lagi, akan coba nge-follow up pergerakan yang terlebih dahulu dibangun oleh seorang Audrey, dan Audrey akan berusaha untuk menjadi tempat teraman tentunya untuk tim Livescape, tapi nampaknya Katao tidak mau terburu-buru untuk heal up terlebih dahulu, mereka akan berusaha untuk fokus aja ke rotasi yang sedang mereka matangkan. Ya, betul, nampaknya tidak terdistract dengan pergerakan yang dibangun oleh Genesis Dogma tadi, dan kembali kita melihat circle nampaknya akan membentuk circle yang baru menuju kembali ke arah kanan. El Azhar masih masuk membuat Dewa United tidak perlu bergerak sama sekali. Yes, betul banget, bahkan El Azhar itu merupakan center daripada circle kita yang selanjutnya, masih cukup nyaman banget, dan kita bisa juga di bagian timurnya itu bener-bener kosong banget, nggak ada satu tim pun yang sedang berotasi. Nampaknya Genesis Dogma sih seharusnya berotasi lewat jalur sebelah kanan karena kosong banget kalau misalkan kita lihat di bagian minimapnya. Ya betul, namun kalau Dewa United tahu hal tersebut, tapi kita lihat juga kali ini dari sisi lain nampaknya terlihat pemain dari Bonafide, tim yang tadi mendapatkan WCD, sudah terspot oleh seorang Nerpeko. Namun dia hanya memiliki RDS saja sehingga tidak ada tembakan yang dilontarkan. Ya, berarti udah cukup banyak tim juga yang berotasi untuk mereka bisa mengamankan bagian center circle-nya. Dari RRQ juga udah mulai bergerak dari area drop zone mereka di arah bagian water treatment, akan berusaha untuk rotasi juga masuk ke area bagian centernya. Balik kali ini kita melihat Super Una mendapatkan satu pemain Ikyar dari Boom, dan kita melihat lagi dari area ini dia fight yang tadi sempat kita lihat di kill feed-nya atau di bagian elimination-nya kembali dari seorang Super Una bisa melakukan end juga. Satu elimination didapatkan oleh AE, awal yang cukup baik sebenarnya untuk pemain-pemain dari tim AE. Ya, terkat sudah rotasi dari salah satu player tim Nero, di mana dengan vehicle explosion berhasil bisa mendapatkan 1 poin eliminasi, tapi Voin juga sudah mulai menghentikan langkahnya. Dia tahu ada pergerakan dari tim Genesis Dogma, tapi justru Darkstroke yang terlebih dahulu ter-knock out nampaknya, tapi masih bisa selamat bahkan dengan low HP-nya, berusaha untuk menggokang granat untuk dilontarkan karena bonus, tapi nampaknya ada barter granat ataupun barter utility, tapi nampaknya masih belum bisa melukai target yang dituju di antara kedua tim. Kembali Boom sekali ini bersiap-siap di belakang sebuah pohon, ada sebuah ledakan kembali di sana, namun Harvest terlihat terbuka memang badannya, namun belum ada tembakan yang juga dilontarkan oleh seorang Boom. Bahkan sudah berhasil melakukan healing juga kali ini. Harvest akan melakukan spray ke arah depan namun gagal, dan itu dia 2 pemain didapatkan oleh 1 pemain Genesis Dogma saja. Boom berhasil mendapatkan 2 elimination point. Yes, betul, dan bahkan last man standing dari ada tim Voin, mampukah bisa bertahan? Ember akan dicari, akan dikejar, di mana akan berhadapan dengan tim-tim ataupun player-player dari arah tim Genesis Dogma, akan dicari lewat Satar. Berat effortnya terlihat bergerak begitu jelas, dan last man standing dari tim Voin tidak bisa bertahan, langsung diratakan begitu aja. Voin menjadi tim pertama
yang harus dipulangkan ke arah lobby. Namun kita berpindah dari Void dan juga Genesis Dogma. Kali ini ada sebuah fight yang terjadi RRQ dan juga Dewa United Hands menjadi pemain terdepan untuk menyambut kedatangan pemain-pemain RRQ menuju ke arah kota mereka. Ini adalah kampung halaman dari Dewa United. Pastinya mereka tidak ingin pulang di kampung halaman sendiri. Lemparkan sebuah granat kembali ke arah depan dan memukul mundur satu pemain, namun sudah dijaga juga oleh pemain-pemain yang lain. Dan ternyata Takai juga join the fight kali ini. Satu pemain take down di sana, seorang Steve Boy harus tersungkur ke arah tanah. Yes, ternyata ada three-way showdown yang terjadi area sekitaran El Azhar dan nampaknya Asa masih berusaha untuk menyembunyikan dirinya di balik beberapa fortingan vehicle dan juga beberapa pop-out smoke yang udah mulai mereka keluarkan. Dan nampaknya Dewa United tidak mau terlalu terburu-buru, mereka akan balik lagi, mereka akan regroup lagi untuk bisa mengamankan compound yang terlebih dahulu mereka kuasain. Ya, kembali kita lihat kali ini ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Hands, pemain yang cukup baik. Bahkan tadi head to head juga Hands masuk ke arah head to headnya bersama dengan satu pemain Bonafide. Kembali kita lihat kali ini dari seorang Voldemort melakukan tapping dan itu dia sudah hilang nampaknya Steve Boy yang tadi knock di sana masuk ke arah Noobs Bonafide. Ya, betul banget, dan ini menandakan dua player terakhir yang tersisa untuk tim RRQ dan Circle sudah mulai muncul lagi, sudah semakin mengecil lagi dan mengarah ke bagian selatan di mana El Azhar sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan juga posisinya. Lihat kali ini dari sisi lain, Uni kembali mendapatkan sebuah vision ke arah seorang Asa dengan kendaraannya. Langsung mundur dia, Putballs nampaknya kali ini putar balik, namun dari sisi lain lagi Dewa United tidak tinggal diam, masih ingin mencari elimination point ke arah pemain-pemain dari RRQ. Yes, betul, dan nampaknya dari RRQ udah mulai touch dan juga memasuki di bagian bibir circle untuk saat ini. Masih cukup nyaman juga posisinya mengamankan beberapa area komponen tersisa di bagian sekitaran luar El Azhar itu sendiri. Dan nampaknya kita bisa lihat udah banyak tim-tim yang sedikit kesulitan juga untuk mereka bisa berotasi. Terlihat dari total standing-nya di mana udah cukup banyak tim juga yang harus kehilangan player mereka. Ya, Dewa United tadi bisa ngacir mereka dua pemain terakhirnya menuju ke area yang lebih sentral lagi. Nampaknya kali ini yang diincar oleh seorang Hands dan juga Uni, dua pemain terakhir dari Dewa United. Ya, betul banget, dan kita bisa lihat dari boom perlahan tapi pasti mereka berotasi untuk bisa tas dan masuk ke dalam siklus selanjutnya. Tapi Takai nampaknya akan berusaha untuk mengganggu pergerakan dari arah tim Livescape. Spreadown dilakukan menggunakan M4 dari seorang Greymori, tapi nampaknya masih terhalang dengan beberapa terrain dan juga obstacle yang udah dimiliki oleh tim Livescape. Ya, belum berhasil memberikan damage sama sekali, bahkan Livescape masih cukup nyaman walaupun dari tadi kita melihat Livescape tidak berada di area yang enak, bahkan selalu diincar oleh berbagai tim. Lepas dari Genesis Dogma, kali ini Takai juga mengincar Livescape walaupun memang lagi-lagi masih selamat 4 pemain dari Livescape. Dan kembali kita melihat pergerakan yang dibangun oleh dua tim bersama-sama. Aura melakukan tembakan menuju ke arah Super Una dengan kendaraan yang ngacir di sana, belum berhasil memberikan damage yang berarti dan langsung melakukan follow up juga, bergerak bersama-sama kali ini pemain-pemain Aura. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah Chisun masih berusaha untuk menahan seorang diri mengamankan bagian gundukan yang ada. Sementara itu di bagian depan mereka ada tim NFT juga yang sudah mulai nge-split dua-dua posisinya di mana ada Ramones yang mengamankan bagian high groundnya juga, sama halnya dengan tim Aura saat ini. Ya, sangat dekat sebenarnya. Ini adalah jarak tembak yang ideal juga. Flippy naik ke arah atas dari bangunan tersebut melihat mencari informasi lanjutan. Namun ada sebuah tapping-tapping yang juga dilakukan dengan mininya. Kali 4 dilakukan ke arah seorang Luxi, belum berhasil. Tinggal satu peluru lagi, namun gagal kali ini seorang Mambo karena Luxi sudah melakukan proning terlebih dahulu. Yes, betul, tapi Mambo lihat posisinya juga dalam bahaya karena granat dari Luxi hampir aja bisa menyentuh posisi dirinya saat itu. Tapi dari bagian kanan ada Ryzen yang terus memberikan suppressive fire, akan coba di-pick oleh dua player sekaligus dari tim Bigetro, di mana Mambo akan coba dilontarkan dengan granat lagi oleh seorang Ryzen Connect, tapi ternyata masih belum bisa melukai sesosok seorang Mambo. Ya, belum berhasil kali ini. Ada granat selanjutnya, granat yang berikutnya dilontarkan lagi menuju ke arah sebuah kendaraan. Belum berhasil karena Mambo sudah bergerak ke sebelah kanan. Yes, betul banget, dan Hexas masih berupaya untuk menahan bagian belakang daripada Nero itu sendiri, tapi nampaknya ada lemparan granat balasan yang dilontarkan dari arah tim Nero berusaha untuk menyentuh posisi daripada tim Bigetron Red Alliance. Masih mencari kali ini angle yang lebih jelas lagi, namun ada flank juga dibangun oleh seorang Ryzen ke arah kanan. Muter nampaknya mencari angle yang berbeda, dan Nero tidak terlalu berlama-lama untuk fight di area ini. Mereka langsung pukul mundur atau mundur dulu. Yes, betul banget, karena jarak yang harus mereka tempuh juga sejauh 500 meter. Mereka berusaha untuk mengamankan posisi sebaik mungkin dan juga mengamankan bagian kompon-kompon tertentu juga tentunya untuk tim Nero. Dan sementara itu NFT juga sudah mulai bergerak mengamankan bagian circle-nya, dan bahkan ada beberapa area kompon yang bisa mereka secure.
Ya, itu yang sedang terjadi dan kembali ada pertemuan Asa dan Uni. Ternyata kembali bertemu di area ini setelah tadi mereka ada fight. Kembali akan coba dilemparkan sebuah granat sangat matang, lempar ke arah dalam namun terlalu matang. Asa sudah turun, mungkin akan terjadi di sana dilakukan oleh seorang Asa dan juga Uni. Melakukan serangan depan namun Asa memenangkan close combat tersebut. Ada pemain terakhir harusnya dari Dewa United yaitu Hans yang sedang melakukan proning saja untuk menghindari fight lebih lanjut lagi. Yes, betul banget, dan nampaknya dari arah Hans juga belum mengeluarkan suara, tapi justru malah suara dari kendaraan di Bona Fight yang terkadang begitu jelas mental Ucup. Udah mulai dulu juga posisinya, angle-nya dari tim RRQ, tapi spray dan menggunakan UMP dari seorang Voldemort belum berhasil bisa mendapatkan satu player dari tim Bona Fight, tapi ini dia Ucup akan berusaha untuk nge-backup posisi dari arah seorang Tuyul. Ya, dan terlihat kali ini Hans pun dipulangkan. Dewa United berada di area yang tidak nyaman tadi karena Bona Fight tiba-tiba datang menjadi pengganggu. Dari sisi lain juga Boom harus fight dan juga langsung dipulangkan oleh Zone. Yes, betul banget. Wow, total udah cukup banyak tim juga yang dipulangkan ke arah lobby, dan nampaknya kita bisa lihat juga di sini dari arah Zone Esport berusaha untuk nge-defense area mereka walaupun tidak masuk dalam circle selanjutnya. Tapi Bonafide lihat Ucup udah cukup low HP-nya di sana di bagian high ground, bahkan ada Bigetron yang saat lagi akan coba ikutan join the fight. Ya, Bigetron datang kali ini karena memang titik ini adalah titik yang cukup nyaman, masuk ke dalam circle selanjutnya tidak terlalu jauh untuk masuk ke dalam circle-nya, menjadi area rotasi dari semua tim. Bahkan di bukit seberang dari Bonafide juga ada dua tim yang bertemu. Tadi kalau kita lihat ada Aura dan juga satu tim lain. Yes, betul, dan lihat dari arah bagian elimination feeds-nya di mana Alter Ego juga berhasil bisa men-take down satu player dari tim Aura yang menyisakan dua player aktifnya saat ini. Tapi lihat Ryzen berusaha untuk memanfaatkan high ground advantage yang dia punya untuk bisa nge-lob ke arah tim-tim yang tepat berada di dalam world ground. Tapi Zexy berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown, tapi lihat Yuhai berhasil bisa nge-pick satu player dari tim Bonova di mana Ucup juga posisi harus ter-knockout untuk saat ini. Ya, cukup nyaman kalau kita lihat vision juga jelas sekali dari pemain-pemain Bigetron. Walaupun tadi kalau kita lihat, wow, itu dia granat yang on point lagi dari seorang Yuhai. Lagi-lagi sebuah high ground yang benar-benar dimanfaatkan oleh pemain-pemain Retalians. Ya, betul banget, dan nampaknya dari bagian high groundnya juga dari Bigetron juga tetap waspada. Dari segala angle akan coba di-lock, akan coba dijaga juga tentunya oleh tim Bigetron dan Eren. Tapi nampaknya dari arah tim RRQ berusaha untuk memanfaatkan momentum ini untuk bisa mendapatkan player-player lainnya. Tapi nampaknya dari Aura juga berhasil bisa di-take down satu demi satu playernya oleh tim Nero. Nero benar-benar menggila di match kali ini. Kalau kita lihat bertemu dengan banyak sekali tim, walaupun masih bisa selamat juga satu pemain terakhirnya yaitu Hexas. Ada dua yang masih selamat sebenarnya, namun Hexas yang terspot di sana. Dan kita berpindah lagi, fight yang terjadi kali ini akan coba dicari Tuyul. Pemain yang luar biasa juga sebelumnya, kali ini harus dipulangkan oleh double pick yang dilakukan oleh RRQ. Yes, betul banget, dan dua player tersisa dari RRQ masih bisa bertahan, tapi Voldemort cukup low HP-nya di sana. Tapi nampaknya kita bisa lihat juga dari Zone Esport terus dilontarkan dengan lontaran peluru kepasan juga lemparan granat tentunya oleh tim BT. Tapi nampaknya dari tangan Flekido akan bisa untuk defense ke daerah mereka dengan men-spray dan menggunakan M249. Berganti kali ini dengan M4-nya spray kembali dilakukan, namun Flekido juga tertegol Mineral dari sisi lain harus melakukan healing terlebih dahulu dengan first aid-nya. Sudah datang kali ini Mineral untuk melakukan spray ke arah depan dan victim pun dipulangkan seluruhnya ke arah lobby tanpa membawa poin sama sekali. Yes, betul banget, sudah banyak banget tim-tim yang bertumbangan. Tapi lihat Livescape juga sedang digempur posisinya oleh tim Bigetron Red Eden. Tapi Dinosaurs akan coba waspada dulu di bagian belakangnya agar tidak terbackstep posisinya oleh tim-tim lain. Dan dari masing-masing tim juga akan segera berotasi lagi karena circle sudah semakin mengecil lagi, tidak berpihak kepada mereka. Dan ini dia saatnya semua tim akan berusaha untuk berotasi mengamankan bagian terbaiknya. Ya, kembali kali ini kita lihat dari Bigetron juga akan bergerak. PR cukup besar mereka miliki, cukup banyak PR-nya. Kalau kita lihat juga dari area yang lebih jauh lagi, nampaknya Aura berhasil touchdown mereka masuk ke dalam circle-nya. Namun berapa lama mereka bertahan karena di area mereka benar-benar dikelilingi oleh tim-tim lain. Yes, betul banget, dan nampaknya cekungan yang dimiliki oleh tim Aura juga tidak cukup baik apabila bisa dilontarkan beberapa granat bisa menjadi ini disaster untuk tim Aura. Tapi nampaknya ditabrakan begitu saja area shake kecil ini oleh tim Livescape. Kato berusaha untuk memberikan backup player juga karena bagian high ground. Takai sedang ditargetkan saat ini oleh tim Livescape. Akan coba datang Takai ke arah pemain-pemain Livescape. Kali ini dicari, dua pemain sudah tumbang di sana. Ada sebuah ledakan yang juga terjadi. Explosion dari kendaraannya belum berhasil memberikan damage yang berarti ke arah siapapun. Dan Genesis Dogma juga dari seberang bisa saja langsung datang ke area ini. Namun granat juga tadi masuk ke arah satu pemain. Yes, betul banget, dan nampaknya dari arah seorang Gremory masih bisa menyembunyikan dirinya di balik satu buah natural obstacle. Tapi lihat juga di arah bagian luar lainnya, Zone Esport berhasil bisa menambah pundi-pundi poin killnya lagi terhadap tim Take dan juga tim Livescape bahkan. Bahkan Zone langsung membuat sebuah pergerakan, namun ada pemain-pemain dari Genesis Dogma juga yang men-spot pergerakan
dari pemain-pemain Zone dan dibalaskan lagi kali ini. Takai pun dipulangkan oleh Zone yang cukup kuat. Walaupun Flekidor harus take down di sana, akan segera diselamatkan. Ada smoke yang juga sudah dibangun di area tersebut. Ya, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah tim Livescape menyisakan 3 player aktif mereka yang nampaknya menumpuk di satu titik yang sama. Dan lihat Zuxi memiliki angle-nya karena tim Zoot Esports, di mana dari Flekidor sudah berhasil bisa dipulangkan ke lobby. Tapi lihat Banyu menjadi target, tapi counter spray-nya berhasil bisa menumbangkan satu player dari tim Bigiran. Tapi dapat pick Banyu Baybay kembali lagi terpick off posisinya oleh seorang Banyu. Tapi Banyu harus ter-take down karena blue zone-nya sudah cukup sakit. Kali ini Ryzen menjadi pemain terakhir dari Red Attack yang masih selamat. Akan coba melakukan spray terlebih dahulu untuk mendapatkan elimination point, namun harus dipulangkan oleh seorang Satar dari seberang. Dan saya mengatakan tadi Genesis Dogma enak sekali areanya di area seberang. Yes, betul, dan tadi bahkan ada YOLO rotation dibangun oleh tim Zone Esports, dan akhirnya posisi dari Mineral akan coba didapatkan oleh tim Genesis Dogma. Dan lihat lemparan granat yang begitu jauhnya, mampu gak connect, tapi ternyata masih belum bisa mendapatkan last man standing seharusnya oleh tim Zone Esports. Bergerak kali ini pemain-pemain Genesis Dogma sudah ada 7 elimination point yang mereka kumpulkan sejauh ini. Bahkan masih berada di area yang cukup nyaman. Pemain-pemain Genesis Dogma hanya fokus ke arah depan karena belakang mereka tidak ada siapapun. Ya, betul banget, dan lihat player di tim Livescape berusaha untuk menumpuk di sebuah shaker yang sama, dan nampaknya masih berusaha untuk bertahan diri karena lihat di bagian luar lainnya Scarlet Gaming tapping dan menggunakan M4-nya begitu saja berhasil bisa men-take down. Bahkan ada vehicle explosion juga yang berusaha untuk didapatkan oleh seorang Jersey. Ya, masih akan coba mencari kenok-kenok selanjutnya. Scarlet Gaming Livers Blue yang memang tidak terspot di awal. Ini adalah tipikal dari tim tersebut, tidak terlihat di awal, namun di akhir mereka bisa bermain dengan sangat meledak-ledak. Ya, betul banget, dan ngomong-ngomong meledak-ledak, lihat lemparan granat yang bertubi-tubi akan coba dilontarkan dari arah tim NFT berusaha untuk memborbardir pertahanan dari arah tim Aura, di mana lihat posisi player dari tim Aura terasa makin terdesak lagi dengan kehadiran oleh tim NFT. Ya, Aura bertahan di area ini cukup lama, namun NFT langsung datang terobos ke arah pemain-pemain Aura, dan itu dia satu pemain ter-take down. Akan mencari yang kedua, pemain terakhir dari Aura yang masih melakukan proning di sana. No Mercy berada di belakang smoke-nya. Ada sebuah push yang dilakukan oleh seorang Flippy datang ke arah No Mercy. No Mercy pun akan coba lari dengan baginya, masih bisa ngacur mungkin karena spray juga dilakukan oleh seorang Flippy, dan itu dia turun ke arah bawah, spray juga dilakukan, dan akhirnya No Mercy pun dipulangkan. Aura pulang seluruh pemainnya. Yes, betul banget, dan lihat bahkan Livescape juga posisinya dalam bahaya karena lihat dari seorang Satar berusaha untuk spray down menggunakan M4-nya. Bahkan Dinosaur terbuka begitu jelas posisi akan coba di spray down, dapatkan lagi knockdown kedua kali, tapi nampaknya masih bisa menutup vision yang untuk saat ini player tim Livescape berusaha untuk menumpuk di satu titik yang sama, Sanskoy. Itu cekungan yang dimanfaatkan, betul-betul dimanfaatkan oleh Livecap. Namun berapa lama mereka bisa bertahan karena Genesis Dogma sudah tahu posisinya. Bahkan memang kalau kita lihat area permainan benar-benar dikuasai oleh Genesis Dogma. Betul banget, dan lihat tiba-tiba tersisa 6 tim dengan total 20 player masih left, dan Scarlet Gaming akan coba berhadapan dengan tim Alter Ego, di mana Potato terlebih dahulu melontarkan beberapa peluru panas dari seorang Potato, dan lihat lemparan granat dilakukan connect, dan Jersey terknock out posisinya dari arah angle tim Alter Ego. Slayer yang akan coba diburu. Lihat Super Una sudah melakukan flank juga, bisa menjadi angle shoot yang berbeda menuju ke arah seorang Slayer karena Slayer hanya fokus ke arah Potato saja. Ya, betul banget, dan lihat dari tim Alter Ego berusaha untuk defensif area mereka saat ini, dan arah tim Swavel di mana berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown lagi, tapi nampaknya tim Zone Esports tidak bisa bertahan, harus puas di posisi yang kelima untuk saat ini. Datang bala bantuan untuk Scarlet Gaming karena dua pemain yang masih bertahan, dua pemain yang masih bisa nembak sudah berada di satu area yang sama. Di grup nampaknya pemain-pemain Scarlet Gaming kali ini dari arah yang cukup nyaman. Genesis Dogma juga akan coba menantang Alter Ego, namun Potato akan coba melemparkan sebuah granat terlebih dahulu menuju ke arah seorang Jersey, dan Jersey pun nampaknya tadi sudah dipulangkan. Yes, betul banget, dan lemparan molotov kembali lagi dilontarkan oleh seorang Potato, dan kita bisa lihat juga dari Scarlet Gaming semakin terdesak lagi, tidak banyak ruang geraknya, tapi Becky berusaha untuk memanfaatkan ruang gerak yang dia punya saat ini. Spray down menggunakan M4-nya, masih belum connect juga, masih terus dicari pergerakan dari arah tim Alter Ego. Akan coba mencari pick selanjutnya, dan itu dia sangat riskan dari seorang Pinky karena satu pemain Alter Ego terlalu fokus ke arah kanan Pinky. Kembali kita melihat kali ini ada sebuah headshot yang masuk ke arah pemain-pemain AE. Yes, betul, tapi Pinky juga harus berjaga-jaga karena di bagian kanannya tim Genesis Dogma yang bisa juga ngelok ke arah angle seorang Pinky. Nah, kita lihat kali ini cukup lama mungkin fight akan terjadi karena semua masih menunggu juga. Sudah sangat dekat sebenarnya, tapi banyak sekali cekungan yang dimanfaatkan oleh masing-masing tim. Yes, betul banget, dan mereka saat ini hanya bisa memanfaatkan beberapa utility yang mereka punya, berusaha untuk mengkikis HP daripada damage lawan
lawannya. Sementara itu dari arah Pinky berusaha untuk boosting, berusaha untuk heal up terlebih dahulu, tapi Genesis Dogma mereka masih komplit sama halnya dengan tim NFT. Mereka masih utuh dengan 4 player. Bahkan lihat hanya satu tim yang harus kekurangan satu player, yaitu dari tim Scarlet Gaming. Ya, 4-4-3 nampaknya dari semua tim yang terpisah. Scarlet Gaming akan coba menantang pemain-pemain dari tim AE terlebih dahulu, namun ada sebuah ledakan yang terjadi di sana dekat sekali dengan pemain-pemain Genesis Dogma. Kita berpindah lagi ke arah seorang Spawn dari Alter Ego Limax yang akan coba menantang Scarlet Gaming. Fight yang cukup lama terjadi antara SG dan juga AE. Yes, betul banget. Ini kedua tim masih berusaha untuk sama-sama nge-hold angle-nya dari areanya masing-masing, dan nampaknya Slayer akan berusaha untuk perlahan tapi pasti untuk bisa mendapatkan satu celah kosong untuk bisa men-takedown player dari tim Alter Ego. Tapi lihat Genesis Dogma akan coba mengapit posisi dari Alter Ego di Super Una menjadi target, tapi granat dari Super Una connect justru berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown karena tim Genesis Dogma. Genesis Dogma harus segera melakukan revive juga. Super Una sudah datang kali ini dengan MK-nya. Kalau ini akan menjadi close, mungkin akan menjadi kombat yang sangat berbahaya untuk AE. Namun kembali kita melihat dari sisi lain Super Una, itu dia MK yang dia gunakan. Berhasil mendapat satu pemain kah, tapi belum ternyata karena Satar berada dalam smoke-nya. Justru Super Una yang ter-takedown oleh pemain-pemain Genesis Dogma. Yes, betul banget. Dan nampaknya dari arah seorang Hazelnut berusaha untuk nge-backup posisi Super Una di Satar. Tapi terdepan juga Spider Cos terjadi. Satar memenangkan fight-nya lagi. Play di Alter Ego. Satar bisa tertumbangkan, bahkan Potato juga terluang dan Alter Ego dia pulangkan ke arah lobby oleh tim Genesis Dogma. Satar sangat luar biasa, bahkan MG juga sudah dia punya kali ini. Sudah ada di tangan seorang Satar. MG3 senjata terbaru dari PUBG Mobile akan coba menggunakan 5 pelurunya seperti yang dilakukan oleh Smith, mendapatkan satu pemain lagi dari NFT dan NFT pun dipulangkan. Kembali serangan akan terjadi kali ini. Smith akan coba dicari. Satar melakukan spray kanan dan Smith pun didapatkan. Winner chicken dinner untuk Genesis Dogma. Yes, betul banget. Wow, begitu agresif permainan dari arah tim Genesis Dogma. Dan lihat Satar, dia mengantongi 9 poin kill seorang diri, Sanskuy. Wow, Satar sangat luar biasa. Permainan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain Genesis Dogma nampaknya memiliki motivasi lebih untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi poin. Karena kita ingat Genesis Dogma juga masih dalam pengejaran poin PMGC. Dan kalau kita lihat kali ini, terdepan mereka untuk mendapatkan tiket